Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, terpuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita ataupun pekerjaan kita seperti biasanya, namun terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Namun kita akan mulai ibadah kita ini. Namun untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia kepada kami, yang selalu mengerti kami Tuhan, dan juga Tuhan yang selalu memberikan pengharapan kepada kami ya Bapak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan oleh anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hatiku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup, mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup, mengalir. Memenuhi hidup, mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih karunia Tuhan, di mana kasih-Mu ya Bapa selalu mengalir dalam hati kami, yang selalu memperbarui kehidupan kami, yang selalu memperbarui isi hati dan juga pikiran kami ya Pak.
Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, kita angkat lagu pujian terhadap Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan kedatangan-Mu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan kedatangan-Mu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ingin menikmati firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih, kita akan masuk ke dalam khotbah ekspositori dari kitab Kejadian. Kita sudah selesai kitab Filipi, sudah selesai kitab Yohanes, sudah selesai kitab Kisah Para Rasul, dan juga sekarang sudah selesai kitab Roma. Maka kita akan masuk dalam kitab Kejadian. Saudara, kitab Kejadian adalah kitab yang ditulis oleh Musa dengan satu tujuan, supaya orang-orang yang ada di padang gurun yang sudah 400 tahun diperbudak di Mesir tidak terkontaminasi dengan semua penyembahan-penyembahan berhala agama-agama Mesir, tapi mereka betul-betul mengenal Tuhan dengan benar. Tujuan daripada Musa itu bukan untuk memperdebatkan evolusi dan sebagainya, penciptaan dan sebagainya, bukan. Tapi supaya kita semua bisa tahu bahwa siapa itu Tuhan, dan apa tujuan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, dan kita bisa menikmati hidup bersama Tuhan, dan juga bisa menyembah Dia, menaati Dia. Semua berfokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudara kekasih, paradigma untuk berpikir kita terhadap kitab Kejadian itu sangat penting. Waktu kita belajar kitab Kejadian, kita harus pikirkan apa tujuan Musa. Bukan memikirkan apa tujuan kita, tapi apa tujuan Musa untuk mencatat itu di padang gurun, di tengah-tengah bangsa Israel. Karena teks itu, firman kitab Kejadian itu diperuntukkan pertama sekali bagi orang-orang yang ada di padang gurun, yang pada waktu itu sudah keluar dari tanah Mesir. Pastilah 400 tahun orang-orang yang sudah beranak cucu di Mesir sudah betul-betul terkontaminasi dengan budaya, terkontaminasi dengan bangsa, khususnya dengan agama-agama di Mesir. Untuk itu ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama tentang Allah Sang Pencipta, supaya kita tahu siapa sebenarnya Allah Sang Pencipta. Yang pertama, tujuan daripada Musa untuk mengkisahkan penciptaan ini adalah supaya bangsa Israel pada waktu itu menyangkal agama palsu. Sebenarnya kitab Kejadian kalau saudara-saudara baca dengan baik, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara tahu tujuan kitab Kejadian ditulis adalah supaya kita tahu kemahabesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan memperdebatkan hari-hari, bukan memperdebatkan evolusi dari tingkat yang lebih rendah sampai tingkat yang lebih tinggi, bukan memperdebatkan hal-hal yang biologis. Tapi sungguh Allah Sang Pencipta itu sudah menciptakan supaya kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Tapi sungguh kita tahu bahwa hanya satu-satunya Sang Pencipta adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena Roh Allah melayang-layang di atas air, Roh Kudus ada di sana, dan Allah Bapa datang sebagai Elohim dan juga gambaran Yesus Kristus. Kita diciptakan segambaran serupa dengan Yesus Kristus sebagai penyataan Allah yang secara khusus, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia atau menjelma menjadi manusia. Saudara, hal yang pertama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai 25 berbicara tentang kisah penciptaan membuat kita menyangkal agama-agama palsu. Ada banyak agama yang tidak percaya bahwa Allah mencipta, saudara. Ada yang mengatakan ini yang mencipta, ada yang mengatakan dewa yang mencipta, ada yang menyatakan mitos-mitos di setiap suku-suku. Ada mengatakan Debata jadi Nabolon, ada yang mengatakan dari sini datangnya manusia, datang dari sini dan sebagainya. Itu semua salah. Yang benar adalah Allah yang mencipta manusia. Amin. Atau masih saudara percaya, orang Batak dari sini, orang Karo dari sini, orang Nias dari sini, itu semua mitologi-mitologi yang ditanamkan nenek moyang kita untuk membuat kita seolah-olah percaya itu, padahal itu semuanya kebohongan iblis. Sedikit pun saya tidak percaya tentang hal itu, karena saya tahu Allah Sang Pencipta. Kenapa ini penting? Orang-orang Mesir itu tahu tentang dewa-dewa. Orang-orang Mesir bicara masalah dewa matahari, bicara masalah dewa air, bicara masalah dewa binatang-binatang dan semuanya. Itu terkontaminasi. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, pada waktu mereka berjalan di perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka membuat patung emas dari lembu karena mereka punya dewa itu.
Kenapa itu terjadi? Karena mereka terkontaminasi. Sehingga perlu sekali bagi orang itu pada waktu itu mengenal siapa Allah Sang Pencipta. Kita juga perlu. Kalau Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya, pasti yang diciptakannya itu baik dan semua itu jadi. Apa yang difirmankan Allah pasti jadi dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, hal yang kedua, kisah penciptaan menunjukkan siapa itu Allah dan tujuan Allah apa. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Dia mau menciptakan mau jadi apa-apa segala macam, tidak ada urusan saudara. Dia bagaimana cara menciptakannya, itu semuanya adalah kedaulatan Allah dan kemahakuasaan Allah. 1 Petrus 3 ayat 5 dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 5. Mari kita lihat bersama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat yang kelima ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Sebab demikian caranya perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suami. 6. Sebelumnya ayat yang ya 1 Petrus 3 ya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang dimaksudkan dalam teks ini adalah bicara masalah kemahakuasaan Allah ya. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua tadi ya, pertama tadi ayat 2 sampai dengan ayat 25, yang diciptakan oleh Allah itu adalah penciptaan yang sungguh-sungguh tidak terbatasi. Dia maha kuasa dan maha kudus. Bahkan dia menciptakan dengan cerdas ya. Sudah perhatikan, penciptaan hari pertama adalah terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, kedua sampai ketiga itu adalah penciptaan yang kaitannya penciptaan keempat, 5 dan 6. Penciptaan terang kaitannya dengan penciptaan benda-benda penerang, itu keempat. Penciptaan cakrawala itu kaitannya dengan burung di udara, itu yang kelima ya. Karena bicara masalah air yang memintaskan air yang di atas dan air yang di bawah. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan burung dan ikan. Penciptaan yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk manusia dan hewan. Ini supaya saudara paham bagaimana Allah itu betul-betul cerdas. Oke, saya ciptakan terang. Tujuannya apa? Supaya tempat bagaimana matahari, bulan, bintang menunjukkan itu. Oke, saya ciptakan cakrawala, langit. Memisahkan langit, air yang di atas dan air yang di bawah. Air yang di bawah untuk ikan, air yang di atas langit itu untuk burung-burung. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk makanan siapa? Makanan manusia, makanan hewan. Dia sungguh-sungguh teratur dan sungguh-sungguh cerdas. Dia pribadi yang baik. Dia sungguh-sungguh mempersiapkan dulu apa yang menjadi keperluan kita di Taman Eden. Dan di sana dia selalu datang dan bersekutu. Penciptaan itu sangat penting sekali kita pahami, saudara. Selama beberapa minggu ini sampai berbulan-bulan ini, kita akan belajar bagaimana kitab Kejadian dari sejak awal. Allah mempunyai tujuan supaya kisah penciptaan menunjukkan sifat Allah yang maha kuasa, maha kudus, dan berdaulat, cerdas, teratur, sistematis, pribadi yang baik. Semua yang dilakukannya untuk kebaikan kita, sehingga dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Dan sungguh saudara, karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, kita bisa bersekutu dengan Allah. Kisah penciptaan memanggil kita untuk menyembah Allah. Amin. Kalau saudara tahu bahwa Allah itu mencipta, saudara akan mengatakan, aku menyembah Engkau Sang Pencipta. Menikmati apa yang diciptakannya dan menaati Sang Pencipta. Pemazmur mengatakan, langit menceritakan kemuliaannya. Betul? Pemazmur itu mengatakan langit menceritakan kemuliaannya. Ya. Segala sesuatu yang kita perhatikan di dunia ini untuk menjelaskan siapa itu Allah. Kalau kita melihat burung ya, begitu banyaknya jenis burung membuat kita merasa indah. Luar biasa. Kita lihat lautan, saya pertama sekali dulu waktu SD melihat Danau Toba, begitu indahnya. Semua yang diciptakan Tuhan membuat kita kagum. Membuat kita sungguh-sungguh benar-benar
bisa menyembah dan menikmati semua ciptaannya. Untuk apa ini semua diciptakan? Supaya saudara bisa menikmatinya. Saudara, kita bisa menikmati apapun yang diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Bukan menikmati untuk keegoisan kita. Bayangkan kalau semua laki-laki diciptakan Allah. Atau semua perempuan saja. Maka Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki. Bayangkan kalau perempuan laki-laki aja di bumi, nggak ada pohon. Saudara, ada orang yang mengeluh, ya, dia mengeluh karena dia bilang, kenapa kok semangka itu besar buahnya tapi pendek, pendek pohonnya. Padahal rambutan itu tinggi, kecil buahnya katanya. Satu ketika dia tidur di bawah pokok rambutan. Rambutan jatuh kena kepalanya. Coba kalau semangka kena kepalanya. Apa enggak jerit dia. Ini kadang-kadang orang mengeluh-mengeluh kan. Waktu dia tidur-tiduran di bawah pokok rambutan. Seandainya semangka kian tadi ini udah sebesar semangka, udah pecah kepalaku ini katanya. Kita bersyukur aja. Tidak boleh kita komplain. Ya. Saudara yang kasih nama Tuhan, peliharalah bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Ini sampah di mana-mana, tersumbat semua, saluran-saluran, sehingga terjadi banjir ini. Untuk menikmati dan memelihara aja kita tidak bisa. Sok-sokan mencari untuk menciptakan. Oh, aku bisa menciptakan manusia. Siapa yang bisa? Cloning ini, aduh. Memeliharanya aja kita nggak bisa. Memproduksikannya aja kita nggak bisa. Nanam pohon ubi aja kita nggak bisa. Boro-boro mencipta. Tapi sok-sokan banyak ilmuwan, aku akan melakukan ini. Peliharalah apa yang sudah Tuhan ciptakan. Pohon-pohon ditanam. Ya, semua yang menjadi kebutuhan kita bisa ditanam. Apalagi di masa pandemi ini ya. Saya senang sekali ada di antara pemuda-pemudi kita gitu sih menanam ubi di pekarangannya supaya kalau nggak ada lagi nanti nasi ubi dimakan. Ya. Atau ada juga yang menanam apa saja. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, kalau Tuhan itu mencipta, maka ada sesuatu yang menjadi statement kita hari ini. Apapun yang sudah rusak, Tuhan bisa ciptakan. Amin. Dunia yang sudah rusak, Tuhan bisa pulihkan. Manusia pun yang sudah rusak, bisa Tuhan ciptakan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan dalam kitab Korintus itu katakan, kita yang sudah berdosa dulu, kita yang sudah menikmati Taman Eden, kehilangan nikmatnya Taman Eden itu dan karena dosa, tidak bisa kita kembali kepada Taman Eden atau kembali menikmati Tuhan tanpa Kristus datang. Itu sebabnya akhirnya Kristus datang untuk memulihkan kehidupan kita. Dia sudah datang, dia tidak berdosa. Dan dia adalah Allah. Dia tidak pernah tidak punya kasih. Dia adalah kasih. Walau sebejat apapun, serusak apapun, sejorok apapun kita, kalau kita kembali kepadanya, dia pasti akan memanggil kita dan menerima kita sebagai anaknya. Oh Tuhan, aku mau percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku akan meninggalkan segala kehidupanku yang lama. Dia baik. Dia begitu melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dia begitu banyak melakukan mujizat. Mujizat terbesar yang dilakukannya adalah dia rela disalib untuk memulihkan hidup kita. Dan saat kita percaya kepadanya, dijelaskan firman Tuhan. Barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, kehidupannya yang sudah rusak diciptakan menjadi ciptaan baru. Masa ada orang ciptaan baru yang disebut dengan lahir baru, hidupnya tetap lama. Kalau sudah menjadi ciptaan baru, kehidupan kita harus benar-benar menjadi baru. Allah Sang Pencipta, kita akan telusuri bersama-sama lewat kitab Kejadian, saudara. Walaupun mungkin kita menyampaikannya secara sederhana. Hari ini tujuan Allah benar-benar supaya kita tahu siapa itu Allah. Musa mencatat kitab Kejadian dengan satu tujuan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dan percaya kepada agama-agama palsu. Dan yang kedua, supaya kita mengenal siapa itu Allah. Bagaimana Allah mempunyai sifat yang maha kudus, maha kuasa, berdaulat, dan kita tahu tujuan Allah. Dia cerdas, teratur, pribadi yang baik untuk kebaikan manusia. Segala sesuatu diciptakan terlebih dahulu untuk kebutuhan kita, baru dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Dan kisah penciptaan memanggil kita untuk menyembah dia, menikmati ciptaannya, dan menaati Sang Pencipta. Kalau dia mengatakan kepada Adam dan Hawa,
peliharalah, usahakanlah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Sebagai anak-anak bangsa, mari kita berusaha mempunyai ilmu yang banyak. Saya punya pribadi karakter yang patriotis, karakter yang sungguh-sungguh baik, dan berusaha menjadi orang spiritual, percaya kepada Tuhan dan menyembah kepada Dia. Dia yang mencipta langit dan bumi, Dia bisa sanggup memulihkan hidupmu. Apa yang disampaikannya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan apapun yang diciptakannya pasti baik, dan yang segala yang baik itu akan memuliakan namanya. Adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Hidupku hanya karena anugerah-Mu. Setelah itu nanti kita akan berdoa bersama-sama. Alam semesta, alam semesta, karena kita sedang belajar tentang alam semesta, kita nyanyikan alam semesta. Alam semesta. Alam semesta melukiskan kemegahan Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, oh sana, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan rahmat-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Bapa dalam surga, kami sungguh-sungguh menikmati firman-Mu. Akhirnya kami paham betul siapa itu Allah. Allah yang berdaulat maha kuasa, Allah yang cerdas, teratur, Allah yang sungguh baik, pribadi yang mengasihi kami. Kami menyembah Engkau, kami taat kepada-Mu dan memelihara ciptaan-Mu.
Karena segala sesuatu yang Kau lakukan di bumi ini, yang dicatat oleh hamba Musa, mengingatkan kembali kepada kami untuk tidak pernah meninggalkan Engkau dan terkontaminasi dengan agama-agama mitos-mitos dunia ini. Tapi benar-benar kami tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah jemaat kami, berikanlah kesehatan, kekuatan pada saudara-saudara kami yang sedang dalam isolasi mandiri dan juga yang sedang sakit, khususnya adik kami Edi. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Sebentar lagi kami akan melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus dan bersekutu Roh Kudus memberkati kehidupan Bapa dan Ibu mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, oh. Kemuliaan bagitu di tempat yang maha tinggi, maha tinggi. Kau Raja, Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, bila kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Oh, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.